Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube Blast Official. Dalam video kali ini dan video-video selanjutnya saya akan lebih banyak membahas seputar keyboard. Dalam video kali ini saya akan membahas cara bermain keyboard versi saya. Bagi teman-teman yang ingin belajar keyboard dari dasar-dasarnya, mari ikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Kita mulai dari mengenal dua bagian penting di dalam keyboard, yaitu style dan song. Style dan voice. Apa itu style? Style adalah musik atau rhythm yang dimainkan di keyboard menggunakan chord pada keyboard atau chord keyboard. Chord atau kunci ya. Nah, di sini ada tombol start, kemudian CMP ya kalau tidak salah teman-teman biasa menyebutnya, karena saya ini kurang penglihatan dan video ini saya khususkan untuk teman-teman yang ingin belajar keyboard secara otodidak atau secara pribadi atau sendiri tanpa les. Yang pertama style di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan style. Nah, itulah yang dinamakan dengan style. Untuk menggantinya ada tombol style di sini. Diganti saja terserah nomor berapa. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan bahas. Yang kedua adalah voice. Voice adalah melodi di sebelah kanan. Nah, voice ini juga bisa kita ganti dengan menekan tombol voice terlebih dahulu, lalu kita gunakan angka. Misalnya 1, 3, 4 adalah seruling. Nah, kita kembali ke grand piano nomor 1 ya. Oh iya, keyboard yang saya gunakan adalah PSRE 463, keyboard yang untuk belajar ya, yang dikhususkan untuk belajar. Istilahnya masih keyboard rendah lah. Keyboard standarnya bukan standar untuk player keluaran gitu, player organ tunggal gitu, bukan. Tetapi keyboard ini memang dikhususkan untuk belajar. Begitu sih info yang saya terima. Kenapa saya membeli keyboard ini? Karena kebetulan saya juga membuka sebuah les private untuk pemula. Nah, di sini ada style dan voice. Stylenya itu yang ini tadi. Kemudian voice-nya yang ini tadi. Kita tekan voice, lalu kita tekan 1, 3, 4. Kita hidupkan style. Kita coba main sebuah lagu. Oke. Jadi intinya dua fitur yang sering digunakan di keyboard itu, memang dua fitur itu adalah dua bagian yang wajib ya, yaitu style dan voice. Jadi kalau kalian pemain keyboard pasti menggunakan yang namanya style dan voice, kecuali kalian pianis. Pianis dia hanya lebih sering menggunakan ya voice piano ya, walaupun itu dia memakai keyboard. Sorry, karena saya juga bukan profesional ya. Nah, kalau piano dia akan pianis dia akan menggunakan permainan piano. Tetapi di video-video saya selanjutnya atau di channel ini saya tidak akan membahas soal piano. Kenapa? Karena saya juga masih pemula dalam piano, belum bisa dianggap profesional gitu. Jadi yang harus kalian pahami adalah style dan song ini. Kalau style, deretan ini ya settingannya untuk menghidupkan start, ending segala macam. Misalnya kita ending, kita hidupkan CMP dan ending.
ending atau ending pembukanya ya. Ending itu kan akhir, kalau ending yang penutup seperti ini guys. Tinggal tekan yang ini ya nanti. Nah, itulah ending penutup untuk menutup sebuah lagu. Misalnya kalian habis mengiringi sebuah lagu, bisa ditutup dengan yang namanya ending. Sekali lagi saya bilang bahwa keyboard yang saya gunakan ini adalah keyboard yang memang dikhususkan untuk belajar, yaitu PSRE 463. Kemudian kita akan belajar soal voice. Stylenya kita bisa ganti di sini ya. Contohnya saya ganti nomor 12. Tekan style dulu, kemudian tekan angka 12 di sini, atau terserah kalian mau nomor berapa, menyesuaikan lagunya saja. Nah, kalau memainkan style, CMP atau tombol bagian sini harus ditekan, diaktifkan, agar bisa membentuk sebuah chord di rhythmnya, di stylenya. Kalau tidak, dia akan berbunyi seperti ini. Nah, jadi chordnya tidak masuk di sini atau kuncinya tidak masuk di sini. Jadi kita tekan yang ini dulu sampai bunyi seperti ini. Nah, kemudian kalian tekan start di sini. Nah, untuk mengganti voice-nya kita tekan voice, kemudian 133 kita coba ya. Kita coba main lagu. Sekedar contoh, karena video ini lebih banyak ke dasar-dasar keyboardnya ya, lebih full dan lebih bertujuan ke dasar-dasar keyboardnya, jadi kita bahas singkat-singkat saja. Intinya yang paling penting adalah settingan voice dan style ini. Settingan sederhananya ya, mengganti-ganti suaranya atau mengganti stylenya di sini untuk menyesuaikan lagu, itu dulu yang harus kalian pelajari. Kenali dulu keyboard kalian. Misalnya kalian menggunakan keyboard Yamaha tipe apa, atau keyboard bukan Yamaha. Pelajari dulu fitur-fitur yang kalian perlukan saat bermain keyboard. Misalnya cara menggunakan style atau variasi-variasi style, dan cara mengganti-ganti voice gitu. Itu yang perlu kalian pelajari. Nah, karena ini video yang awal, jadi saya rasa cukup sampai di sini saja ya untuk pengenalan style dan voice-nya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian ulik sendiri, bisa kalian cek-cek sendiri di keyboard kalian, khususnya buat pemula yang ingin belajar secara otodidak. Subscribe aja channel ini, karena di video-video kedepannya saya akan membahas lebih banyak lagi seputar keyboard, cara bermain keyboard yang mudah dan asyik, dan tidak memerlukan waktu cukup lama kalian belajar. Saya belajar keyboard itu lamanya kira-kira 2 tahun lebih, walaupun saya dari kecil memang suka bermain keyboard, dari menggunakan keyboard yang harganya 150 ribuan, dan itu saya rasa sudah bagus sekali ya saat itu. Dan sedikit sharing, beberapa waktu yang lalu saya pernah membeli keyboard ya, keyboard harga 1 jutaan, hampir 2 jutaan lah, 1.800.000-an. Itu keyboardnya saya rasa itu abang saya yang belikan sih. Saat dibawa pulang saya cek, itu keyboard mirip dengan keyboard yang saya mainkan, yang saya beli dengan, bukan saya beli ya, orang tua saya beli dengan harga 150 dahulu, tapi sekarang harganya sudah 1 jutaan. Dan penampilannya memang sih agak sedikit berbeda, cuma stylenya hanya 10 style gitu. Nah, tapi saya nggak tahu pasti ya keyboardnya, soalnya saya waktu itu belum mengulik atau mengotak-ngatik itu keyboard. Langsung saja dikembalikan dan nabung lagi beberapa bulan, barulah dapat keyboard PSRE. Memang lebih tujuannya lebih untuk membuka les keyboard untuk pemula. Nah, buat kalian yang ingin belajar otodidak, subscribe channel ini. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya, yaitu membahas seputar voice. Saya akan bahas semua tutorial tentang voice, cara merubah voice ini, cara menambahkan dual voice, cara mengganti suara dual voice. Itu yang akan saya bahas di video selanjutnya.
Buat kalian yang tertarik dengan channel ini, sekali lagi jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah mau mampir dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.